Hari Pangan sebenarnya oleh Gereja Katolik, oleh dunia dirayakan pada tanggal 16 Oktober. Sebenarnya 16 jatuh pada tanggal 16 Oktober. Tetapi oleh Gereja Katolik, oleh seluruh sekolah Katolik, kita merayakannya atau memperingatinya pada tanggal 18 Oktober. Loh, kenapa Ricci baru sekarang merayakannya? Nah, nggak apa-apa, sebenarnya selama bulan Oktober itu kita masih tetap boleh memperingati Hari Pangan ya. Kita mengambil hari ini karena kita berbarengan dengan kita mau mengajak mami dan papi gathering bersama. Sehingga kita mencari hari libur mami papi kebersamaan dengan anak-anak. Nah, bisanya di hari libur seperti hari ini. Jadi kita peringati Hari Pangan sedunia itu pada hari ini ya. Nah, sekarang kita melihat sungguh suatu karya dari Roh Kudus ya, bahwa Gereja Katolik ya merayakan, menghadirkan Hari Pangan untuk kita seluruh manusia di dunia ini. Khususnya untuk sekolah Katolik kita merayakan Hari Pangan. Nah, sekarang untuk apa Hari Pangan itu? Anak-anak kita ingat, kalau saya makan jagung, saya makan ubi, saya makan daun bayam, saya makan wortel dan segala macam. Kadang-kadang kita tidak berpikir dari mana datangnya makanan itu, sayur-sayuran dan buah-buahan itu. Nah, kita hanya taunya ada di atas meja, mama papa sudah menyiapkan, mbak sudah menyiapkan, sudah jadi makanan yang lezat seperti sayur sop dan segala macam, kita tinggal makan. Tetapi ingat anak-anak, ada orang-orang di belakang kita yang semuanya mengupayakan supaya tanaman itu ada, sehingga menjadi bahan makanan buat kita semua. Nah, siapa mereka? Kita kadang-kadang tidak mengenal mereka. Memang kita tidak tahu, kecuali mungkin mami papi atau kita kadang-kadang suka pergi ke desa. Kita melihat di desa itu ada bapak-bapak petani, ibu-ibu petani, mereka sedang menanam padi, kemudian mereka juga menanam singkong, menanam ubi, ya, menanam bibit-bibit jagung dan segala macam. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang berjasa buat kita, anak-anak. Ya, kalau tidak ada mereka, kita kan tinggal di kota, ya, nggak ada lahan di sini, nggak ada tanah di sini buat kita tanam jagung, buat kita tanam ubi, buat kita tanam sayur-sayuran. Walaupun sekarang sudah mulai, apalagi di masa pandemi ini anak-anak, ya, banyak kita yang di rumah mencari kesibukan dengan membuat tanaman-tanaman hidroponik ya. Kemudian kita tanam sayuran, ada bayam, ada kangkung. Nah, itu hebat, luar biasa ya. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan yang disiapkan, yang ada pada kita, itu disiapkan oleh para petani. Mereka menanam, ya, mereka dari pagi, mereka mencangkul di sawah, ya, atau di kebun, mereka kemudian mengolah tanah itu supaya tanah itu subur, kemudian menanam bibit-bibitnya, atau menanam pohonnya, batangnya, ya, kemudian mereka beri pupuk, kemudian mereka siram, ya, dan akhirnya setelah mereka tunggu, mereka panen, berbuah, mereka panen. Dan hasilnya mereka jual ke kota. Uangnya buat mereka beli bibit lagi, buat mereka beli tanaman lagi untuk ditanam. Nah, anak-anak lihat, betapa petani itu bekerja susah payah ya demi kita semuanya. Nah, tiba-tiba kalau misalnya musim hujan, kasihan mereka musim hujan. Kalau udah musim hujan, kemudian kebanyakan misalnya mereka menanam cabai, cabai-cabainya semuanya kalau ini membusuk, ya kemudian bawang-bawangnya juga membusuk. Kemudian kalau musim kemarau juga gitu menjadi kering. Nah, ya sehingga penghasilannya berkurang. Nah, kita lihat tuh mami-mami itu di rumah. Kadang-kadang pergi ke pasar. Oh, sekarang harga bayam naik, harga cabai naik, harga bawang naik. Minta lagi sama papa. Pak atau Pi, tambahin dong uang belanjanya karena harga sayuran sudah mulai naik. Nah, anak-anak lihat. Kalau seperti itu, petani itu sedang mengalami kesulitan karena musim panas,
panasnya berkepanjangan sampai setahun misalnya, atau musim penghujan, sehingga hasil panen mereka tidak banyak, sehingga yang dijual sedikit. Nah, anak-anak, perjuangan para petani. Ya, dalam Hari Pangan ini kita mau mengajak semua orang untuk menghargai jasa-jasa para petani. Ya. Nah, untuk tema Hari Pangan Sedunia saat ini tahun 2020, tema kita adalah makan sehat, menanam dan berbagi. Apa yang dimaksud dengan makan sehat? Nah, kita diajak untuk makan makanan sehat, anak-anak. Ya, apalagi sekarang kita tidak, kalau kemarin-kemarin setiap minggu mungkin kamu jalan-jalan ke mall, kemudian makan di mall, makanannya junk food semua, ada Kentucky, pizza dan segala macam. Bukan itu tidak sehat, anak-anak. Sehat juga karena diolah dari bahan-bahan juga yang bagus. Tapi kalau keseringan, ya, tidak juga baik buat kita semua, ya. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah makan Kentucky, kita sudah makan pizza, kita lupa makan sayur. Ayo coba, siapa yang nggak doyan makan sayur? Harus diingat, sayur itu sangat baik buat tubuh kita. Buah-buahan, aku nggak suka makan buah. Loh, buah-buahan itu sehat, anak-anak. Ya, jadi kita harus kita diajak sekarang di Hari Pangan ini, kita harus makan makanan sehat. Apalagi sekarang kita di rumah, mama, papa, atau misalnya mbak atau siapapun membuat masakan yang sehat di rumah. Ya, sayur bayam, sayur sop, kemudian ada misalnya jagung rebus, ada juga pisang rebus, ya. Bolehlah digoreng sekali-sekali. Yang penting minyaknya baru, tidak minyak yang sudah berwarna hitam, ya. Kadang-kadang kalau kita sekali-sekali boleh kita beli di luar, tapi jangan keseringan. Jadi kita siapkan di rumah makanan-makanan sehat. Minum susu juga kan dari misalnya dari bahan-bahan yang sehat seperti ada susu kedelai, ya, dan segala macam. Kemudian selain kita makan makanan sehat supaya tubuh kita semakin kuat, apalagi di masa pandemi ini, anak-anak, ya, dibutuhkan tubuh yang sehat supaya virus-virus yang berkeliaran saat ini mental dari tubuh kita. Ya, kita tidak terkena virus-virus itu. Jadi kita perlu makan makanan sehat, ya. Yang kedua, kita diajak untuk menanam. Tadi Ibu bilang, di masa pandemi ini ada kesibukan baru untuk orang-orang di rumah. Anak-anak juga boleh ikut menanam. Misalnya beli di online ada itu bibit pohon kangkung, bibit bayam dan segala macam. Ambil pot bunga atau misalnya pot yang kecil atau diambil dari ember ya bekas atau dari botol aqua itu juga bisa. Kemudian beli tanah misalnya kita tanam, kita kasih pupuk ya. Kemudian anak-anak boleh bantu mama sama papa menyiram, memberi pupuk. Nah, itu artinya kita menanam, belajar menanam apa saja pohon-pohon, misalnya buah jeruk, bayam, kangkung, ya, kemudian ada selada, ada pokcai. Boleh anak-anak boleh belajar menanam ya. Nah, yang ketiga adalah kita diajak di masa pandemi ini untuk berbagi. Untuk berbagi. Berbagi itu apa sih? Apa sih? Anak-anak, kita lihat di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang karena masa pandemi mereka tidak bekerja lagi. Ya, mereka oleh perusahaan karena perusahaannya tidak produksi lagi atau pabriknya tidak produksi lagi, akhirnya banyak yang dirumahkan. Dirumahkan artinya mereka tidak bekerja lagi, akhirnya di rumah saja. Nah, banyak orang yang kekurangan. Coba tanya mama papa kamu. Mama papa kamu juga penghasilannya berkurang karena di masa pandemi ini. Apalagi yang punya toko mungkin ya terasa sekali ya bahwa tokonya sudah mulai berkurang pembelinya. Nah, anak-anak di masa pandemi ini atau di masa sekarang ini, gereja atau sekolah-sekolah Katolik di masa Hari Pangan Sedunia ini mengajak kita untuk berbagi.
Berbagi bukan hanya berbagi makanan, berbagi uang, berbagi perhatian, ya, peduli, berbagi kasih, berbagi dukungan, berbagi semangat, itu juga berbagi anak-anak. Ibu, saya nggak punya uang, saya nggak punya makanan, bagaimana saya bisa berbagi? Tapi kamu punya cinta, tapi kamu punya kasih. Nah, itu boleh kamu bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya contohnya, kemarin waktu pelajaran agama atau pelajaran yang lain, kalian membuat video bagaimana kamu merapikan tempat tidur, bagaimana kamu membantu mama memasak, cuci piring, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Itu tandanya kamu berbagi kasih. Ya, kamu meringankan beban pekerjaan orang-orang di rumah. Ya, itu juga termasuk berbagi. Tetapi kalau kamu punya kelebihan, punya berkelebihan dalam hal misalnya rezeki, boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian berikutnya Bu, boleh ditampilkan berikutnya. Nah, anak-anak, kalau biasanya setiap tahun sekali kita merayakan Hari Pangan itu di sekolah, ya. Seperti nanti kita bisa lihat foto-fotonya. Nah, sekarang makanan-makanan yang pangan, biasanya Hari Pangan kita menyiapkan makanan-makanan tradisional. Makanan tradisional seperti misalnya ada jagung. Mungkin anak-anak kurang apa ya? Kurang mengenal, terlalu mengenal ya. Biasanya kamu lebih mengenal pizza, donat, kemudian apa lagi ya? Sosis brut, kemudian udah pokoknya yang makanan-makanan seperti itu. Tapi kita lihat, ini juga harus kita cintai, harus kita sukai. Makanan-makanan tradisional. Ada putu ayu, ada getuk lindri, ada bikang, ada nagasari, ada wajik. Dan ini kesukaan Ibu Ina nih, kue lupis. Aduh, enak banget anak-anak. Ya, ada lagi nggak Bu gambarnya Bu? Nah, itu ada kue cucur. Siapa yang suka kue cucur? Angkat tangan. Ada nggak kue cucur? Wah. Siapa kue cucur? Ya. Ada onde-onde. Kue cucur. Onde-onde. Ada juga kue talam. Ada cenil. Wah, ini nih. Kalau di hari pangan, yang paling menjadi rebutan adalah klepon. Klepon itu, ya, kalau digigit dalamnya ada gulanya. Ya, kalau nggak hati-hati muncrat gulanya kemana-mana. Itu luar biasa. Anak SD Ricci. Saya suka klepon, enak. SD Ricci paling suka makan klepon, ya. Berikutnya ada lagi kue putri mandi. Berikutnya Bu. Kleponnya enak banget. Nah, anak-anak, biasanya di hari pangan, ya, di sekolah, kita mengawalinya dengan perayaan Ekaristi, dengan misa. Ini contohnya, kalau hari pangan kita misa, lihat, ada yang persembahannya sayur-sayuran, ada kemudian teman-teman kita pakai pakai kebaya, pakai sanggul, kemudian ada bapak petani yang gotong-gotong tanduk yang isinya sayuran penuh. Nah, itu biasanya kita lakukan seperti itu. Tapi karena masa pandemi, kita sekarang secara virtual aja ya. Berikutnya Bu. Nah, lihat ya, mereka bertugas. Biasanya yang bertugas anak-anak, bukan Bapak Ibu guru ya. Mereka bertugas. Ini, lihat itu, ada bapak-bapak petani manggul-manggul sayuran, ada kangkung, ada cabai, ada bayam, ada terong, ada pare, ada jagung, semuanya ada. Ya. Nah, di depan yang tengah, gambar tengah itu ibu-ibu petani mempersembahkan kue-kue tradisional, ya. Nah, kemudian diiringi dengan menari. Tuh, ada penarinya di depan persembahan. Oke, berikutnya, Bu. Nah, ini dia. Hari pangannya. Lihat, disajikan makanan-makanan seperti singkong, ada pisang, ada getuk, ada klepon, ada jagung, itu kesukaan kita semua ya. Semua kita boleh makan bersama. Nah, biasanya seru, tapi sekarang nggak kalah seru. Nanti kita akan makan bersama dengan mami papi.
Ya, oke, berikutnya Bu. Ya, baik anak-anak, penjelasan tentang Hari Pangan seperti itu. Jadi, Gereja Katolik atau sekolah Katolik setiap tahun merayakan Hari Pangan ya, anak-anak, untuk menghargai jasa para petani yang sudah mengupayakan bahan-bahan makanan kepada kita semua. Dan kita di kota, ya kalau kita punya uang kita menikmati semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Mami Papi, anak-anak sudah mendengarkan ya. Mari kita sebutkan tema kita tadi apa? Tema Hari Pangan tahun 2020 apa tadi? Makanan, makan sehat. Kemudian apa lagi? Yang kedua, menanam dan berbagi. menanam dan berbagi.